Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nuratni, NIM 2103050010116, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas A. Di sini saya akan membahas tentang psikologi olahraga dan basic skill, kemudian self-talk dan mental imagery. Di sini saya akan membahas tentang psikologi olahraga dan basic skill, kemudian self-talk dan mental imagery. Pertama-tama saya ingin membahas tentang psikologi olahraga. Apa sih itu psikologi olahraga? Psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip dalam bidang olahraga atau latihan untuk meningkatkan prestasi. Kemudian tentang attitude. Attitude adalah sikap, penilaian atau pandangan seseorang terhadap suatu hal dan situasi. Adapun contohnya yaitu attitude terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, terhadap pekerjaan, dan terakhir terhadap lingkungan. Attitude pendidikan adalah karakter pendidikan, tidak hanya diajarkan secara pendidikan di sekolah saja, tetapi juga perlu diajarkan lebih jauh. Pendidikan berada di rumah serta lingkungan pendidikan masyarakat. Karakter juga sangat dibutuhkan oleh orang dewasa, bukan untuk anak-anak saja serta remaja, tetapi orang dewasa pun perlu memilikinya. Kemudian pendidikan karakter sangat diperlukan untuk membangun kelangsungan hidup. Kemudian attitude terhadap kesehatan. Attitude ini memiliki dampak besar bagi kesehatan secara keseluruhan. Sikap yang positif terhadap hidup sehat, perawatan medis, dan hubungan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Sementara sikap negatif dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sikap yang mendukung kesehatan yang baik untuk mencapai gaya hidup yang seimbang dan berkualitas. Kemudian attitude pekerjaan menjadi peran penting bagi kemajuan suatu perusahaan, di mana sumber daya manusia merupakan aset terpenting. Selain itu, karyawan suatu perusahaan juga dapat mencerminkan produk maupun brand perusahaan tersebut. Bayangkan bila attitude karyawan dan karyawan buruk, tentu saja akan mempengaruhi bagaimana citra perusahaan di mata para partner atau kliennya. Dengan demikian, pihak perusahaan tidak hanya menilai karyawan dari segi kinerja saja, tetapi juga dari attitude yang dimilikinya. Perusahaan akan lebih mempertahankan karyawan yang memiliki attitude bagus dibandingkan mereka yang berkinerja baik namun memiliki sikap buruk. Dan yang terakhir, attitude lingkungan. Peduli lingkungan adalah perwujudan dari sikap manusia terhadap lingkungan berupa tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan upaya untuk mencegah rusaknya lingkungan alam di sekitarnya, serta berusaha untuk memperbaiki segala kerusakan alam yang sudah terjadi. Jangan sampai lingkungan dibiarkan begitu saja. Kemudian motivasi. Kata motivasi dalam psikologi mengacu pada kekuatan internal dan eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak, mencapai tujuan, atau memenuhi kebutuhan. Ini adalah aspek penting dalam pemahaman perilaku manusia. Ada teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi manusia. Motivasi manusia adalah dorongan atau kekuatan yang menggerakkan manusia untuk berperilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dalam psikologi Islam, motivasi manusia tidak hanya dipandang dari sudut pandang material dan duniawi, tetapi juga dari sudut pandang spiritual dan ukrawi. Psikologi Islam mengajarkan bahwa motivasi manusia harus selaras dengan fitrah ruhaniah, yaitu kecenderungan alami manusia untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan tujuan hidupnya. Kemudian ada teori expectancy value, adalah teori motivasi yang menggambarkan hubungan antara harapan siswa terhadap keberhasilan suatu tugas atau pencapaian suatu tujuan dalam kaitannya dengan nilai penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan, dengan harapan mengacu pada siswa untuk
sukses dalam tugas yang diberikan. Yang terakhir, teori motivasi penentu tujuan. Yang pertama, sebagai pengarah, artinya mengarahkan berbagai ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Kedua, mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Ketiga, penentu arah perbuatan manusia ke arah yang akan dicapai. Empat, penyeleksi perbuatan, sehingga perbuatan manusia senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Kelima, sebagai penggerak, artinya motivasi akan berfungsi sebagai penentu cepat lambatnya suatu pekerjaan. Ada tujuan dan komitmen, artinya kalau kita sedang ada di tujuan tersebut, kita harus berkomitmen dengan apa kita tunjukkan, seperti tujuan pribadi atau tujuan hidup sendiri, yakni hal-hal yang perlu dicapai. Yang kedua, tujuan akademik merupakan sebuah rencana yang akan dicapai terkait dengan proses kegiatan pembelajaran. Contoh terkait tujuan akademik, misalnya seorang peserta didik ingin mendapatkan nilai rata 86 pada nilai rapor kenaikan kelas. Selanjutnya, tujuan profesional adalah dapat meningkatkan kualitas kerja baik secara individu atau perusahaan dengan menjunjung tinggi standar etika dan kinerja yang tinggi. Kamu dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih konsisten. Ada komitmen. Komitmen sama dengan halnya kalau kita berkomitmen pada tujuan. Artinya kalau kita berkomitmen pasti memiliki tujuan. Seperti berkomitmen pada hubungan, meski harus bertanggung jawab serta setia. Tetapi tujuan dari komitmen sendiri ialah memberikan jaminan. Adanya jaminan ini sesuai dengan isi komitmen, sehingga tak mengubah masa depan selain setia pada suatu perjanjian. Yang kedua, komitmen juga dapat terlihat dari tindakan. Berkomitmen pada tujuan yaitu sebuah rencana untuk mencapai suatu tujuan, mempertahankannya dan menampilkannya secara lahiriah. Yang ketiga, berkomitmen dalam mengambil keputusan. Artinya kalau kita sedang berkomitmen, kita harus mengambil keputusan agar tidak terlalu berlebihan dalam berkomitmen. Selanjutnya, self-talk. Self-talk terbagi dua, ada positif dan negatif. Positif ini adalah self-talk yang mendukung, memotivasi dan membangun rasa percaya diri. Kemudian self-talk negatif adalah self-talk yang meragukan, mengkritik atau merendahkan diri sendiri. Selanjutnya ada mental imagery. Mental imagery adalah area penelitian yang penting dalam psikologi kognitif dan teknik-teknik seperti visualisasi dan pembangunan. Citra mental sering digunakan dalam konteks berbagai terapi dan pelatihan untuk membantu individu mencapai tujuan mereka. Adapun beberapa poin penting tentang mental imagery. Yang pertama, sifat visual. Yang kedua, multisensori. Yang ketiga, fungsi dan kognisi. Keempat, dalam psikoterapi. Kelima, penggunaan dalam olahraga dan kinerja.